Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak kelas 10 IPS. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke part 2 di bab 1 kita. Mungkin nanti kita akan membahas mengenai lanjutan materi dari materi yang di part pertama. Sebelumnya kalian harus absen terlebih dahulu, boleh masuk ke dalam Google Classroom di link atau kode yang di bawah itu ya. Tinggal masuk dan klik kehadirannya. Oke, di materi bab 1 ini kita sudah membahas ruang lingkup pengetahuan geografi dan juga objek pengetahuan geografi. Maka selanjutnya kita akan masuk ke dalam aspek geografi dan konsep esensial geografi. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini untuk menjelaskan mengenai aspek geografi dan juga membedakan dan menjelaskan macam konsep geografi beserta contohnya gitu ya. Oke, aspek geografi. Aspek geografi itu meliputi aspek fisik dan juga aspek sosial. Jadi hanya dua ya, mengenai fisik dan juga sosial. Nah, untuk aspek fisik ini membahas semua yang ada di geosfer ya, geosfer atau lapisan bumi ya. Ada tanah, air, dan iklim dengan segala proses alaminya seperti proses erosi, sirkulasi air dan gejala vulkanisme. Lalu kalau di efek sosial ataupun aspek sosialnya, ini ada mengambil manusia dengan berbagai gejalanya sebagai objek studi pokok. Jadi yang kita lihat langsung ke arah manusianya. Itu ada tentang kependudukannya, ada tentang ekonomi, ada sosial, budaya, dan politiknya. Nah, kedua aspek tersebut ya, antara aspek fisik dan juga aspek sosial tidak terpisahkan sebenarnya. Mereka saling berhubungan dalam bentuk gejala dan fenomena. Contohnya, ketersediaan air tanah tergantung pada peresapan air dalam tanah dan dipengaruhi oleh jenis penutupan lahan yang dilakukan oleh manusia untuk pengolah lahan. Jika tanah ditutupi dengan tembok dan lain-lain, maka daya serap berkurang sehingga tanah pun akan berkurang. Jadi di sini ada sangkut pautnya antara yang fisik yang di alam dan juga kehidupan manusia. Jadi ya kalau misalkan di sini contohkan tanah itu jika ingin memiliki air yang cukup, maka penutupan lahan tersebut harus disesuaikan gitu. Kalau misalkan semuanya ditutup dengan beton ya, dengan batu-batu yang sulit untuk meresapnya air ke dalam tanah, maka yang terjadi adalah air dalam tanah itu akan tidak ada lagi ataupun mungkin sulit untuk didapatkan seperti itu, karena adanya perlakuan ataupun penutupan lahan ya yang dilakukan oleh manusia tanpa perhitungan gitu ya. Jadi sehingga menciptakan ketersediaan air dalam tanah itu berkurang. Nah, lanjut ya, setelah kita lihat aspek tadi ada dua ya, ada aspek fisik dan sosial. Sekarang kita masuk ke konsep esensial geografi. Nah, konsep ini memberikan gambaran corak abstrak dari suatu fenomena yang dikaji dalam suatu ilmu. Konsep ini dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai permasalahan dan fenomena sehingga memudahkan mengetahui sebab akibat, hubungan, fungsi, proses gejala, dan lain-lain. Hasil seminar lokakarya ahli geografi terdapat 10 konsep esensial geografi. Jadi ada 10 ya, harus diingat. Yang pertama mengenai konsep lokasi. Oke, konsep lokasi dibagi menjadi dua. Itu ada lokasi yang absolut ya, atau yang mutlak lah gitu ya sebutannya, atau ya absolut gitu. Yang kedua lokasi relatif ya. Nah, ini artinya bisa berubah-ubah lah. Nah, kalau lokasi absolut itu menyangkut kepada garis lintang dan garis bujur. Nah, disebut juga dengan letak absolut, itu disebut dengan letak astronomi ya. Dari nama lain adalah letak astronomi. Contohnya itu Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11
derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, letak tersebut kalau kita lihat secara garis lintang dan garis bujur ya itu tempat di Indonesia gitu. Nah, itu disebut dengan absolut. Nah, kalau lokasi yang relatif sering disebut dengan letak geografis ya, sifatnya berubah dan sangat berkaitan dengan keadaan sekitar. Jadi lebih ke arah keadaannya, jika satu tempat itu bisa berubah-ubah lah ya, mungkin itu namanya, mungkin itu uh, bentuk morfologinya sebagai, tapi kalau untuk astronomi sudah pasti, tapi kalau untuk letak geografis itu masih relatif gitu ya. Nah, contohnya nih, nilai tanah yang di pemukiman itu akan turun harganya. Nilainya akan turun apabila berdekatan dengan tempat pembuangan sampah atau sungai karena pencemaran. Ya, jadi itu bisa mengubah sesuatu gitu loh. Walaupun letaknya di lokasi tersebut, tapi itu bisa mengubah gitu ya. Jadi tidak mutlak dan dia selalu berubah-ubah. Contohnya juga kalau misalkan di suatu daerah itu tadi misalkan sebuah kecamatan, tapi pas beberapa tahun kemudian itu bisa berubah lagi menjadi bisa menjadi kelurahan dan sebagainya, walaupun tempatnya sama tadinya. Nah, itu disebut dengan lokasi yang relatif seperti itu ya. Lalu yang kedua ada konsep jarak ya. Nah, jarak ini berkaitan erat dengan lokasi tadi. Jadi jarak juga dibagi menjadi dua, ada jarak yang absolut atau mutlak dan juga ada jarak yang relatif. Nah, jarak yang absolut itu atau mutlak itu jarak Indonesia ke Madinah itu sekitar 8.460 km. Nah, itu kalau kita mencatat ya ataupun mencari jaraknya antara Indonesia ke Madinah atau lokasi lain gitu ya. Nah, itu pasti didapatkan data-data seperti ini gitu. Maka sebut dengan jarak ya, jarak yang mutlak. Tapi kalau jarak yang relatif itu lebih ke arah kepada waktu ya, lebih ke arah waktu tempuh ya. Contohnya dari kota A ke kota B dengan menggunakan motor itu bisa 1 jam ya. Tapi kalau misalkan transportasi umum bisa lebih, bisa 1,5 jam seperti itu. Nah, itu kan walaupun tempatnya sama dari A ke B, misalkan jaraknya itu cuma 2000 km. Nah, absolutnya itu ya, jarak A ke B itu misalkan 2000 km. Tapi bisa menjadi jarak relatif karena terbagi atas karena menghitung waktu ya. Kalau relatif itu ke arah waktu, jaraknya dengan waktunya gitu. Jadi kalau misalkan menggunakan motor dari A ke B itu, dari kota A ke B itu bisa 1 jam, tapi kalau misalkan menggunakan angkot umum bisa lebih, ya 1,5 jam, ya bisa lebih 30 menit. Nah, itu disebut dengan relatif karena lebih mengarah kepada waktu ya. Lanjut ke konsep keterjangkauan. Nah, ini lebih berhubungan dengan kondisi medan yang berkaitan dengan sarana transportasi yang digunakan. Suatu tempat tidak memiliki transportasi ataupun komunikasi memadai ataupun hal-hal yang berbau teknologi, dapat dikatakan daerah tersebut terisolasi ataupun terpencil seperti itu. Ya, contohnya keterjangkauan Jakarta Merauke, karena dari Jakarta sampai Merauke itu melewati pulau-pulau lain kan, atau menyeberangi lautan dan jarak jauh gitu. Nah, itu bisa dijangkau dengan pesawat terbang pastinya. Tapi kalau dari Cirebon ke Jakarta itu masih satu pulau Jawa ya, maka itu hanya bisa dilewati boleh menggunakan kereta api, boleh menggunakan motor, boleh menggunakan mobil. Nah, itu fasilitasnya yang bisa dilakukan keterjangkauan seperti itu. Jadi kalau kita dari suatu daerah melewati banyak pulau, tapi kita pengen melewati mobil bisa saja itu kan, tapi melewati kapal lagi dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kita sudah jauh seperti itu, pasti keterjangkauan lebih cepat menggunakan pesawat terbang. Ataupun mau ke luar negeri pun sama seperti itu ya, mau ke Malaysia, mau ke Singapura ya, kira-kira keterjangkauannya apa gitu ya, apakah menggunakan pesawat ya. Jadi lebih berhubungan dengan kondisi medan ya, kondisi medan yang berkaitan dengan sarana transportasi yang digunakan. Jadi ada yang lewati laut, ada yang lewati
penyeberang ya, ada yang hanya di darat saja seperti itu. Lalu ada konsep pola yang keempat ya, ada konsep pola. Ini berkaitan dengan susunan, bentuk, atau persebaran fenomena dalam ruang muka bumi. Jadi contohnya di kawasan perkotaan ya, manusia membangun kawasan pemukiman dengan pola sedemikian rupa agar mempermudah masyarakat mencapai tempat kerja, sekolah, dan pasar, dan menciptakan kehidupan yang nyaman. Jadi konsep pola ini adalah suatu kondisi ya, pembangunan dan sebagainya, sehingga memudahkan ya untuk ke suatu tempat gitu. Dan itu sudah di polanya sudah ada, sudah dibentuk gitu loh. Ya, sudah disusun dengan rapi, nah, disebut dengan konsep pola. Lalu yang kelima ada konsep morfologi, berkaitan dengan bentuk dataran muka bumi sebagai hasil pengangkatan atau penurunan wilayah seperti erosi dan pengendapan atau sedimentasi, dan dapat berbentuk pulau, pegunungan, daratan, lereng, dan lain-lain. Contohnya penduduk di daratan tinggi rata-rata bekerja sebagai petani. Nah, di sini maksud dari konsep morfologi ini adalah konsep yang melihat bentuk ya, bentuk dataran ya, ataupun daratan di daerah situ, dan itu akibat dari adanya pengikisan kah atau adanya pengendapan ya, sehingga terbentuknya ada pulau, ada pegunungan, ada daratan seperti itu, dan lereng-lereng. Jadi lebih kita melihat adalah kalau misalnya kita sangkut pautan dengan manusia, maka kalau misalkan di daerah tersebut ada pulau ya, di pulau maka masyarakat di sana rata-rata ya bekerja sebagai nelayan gitu kan, karena kehidupan mereka dikelilingi oleh lautan seperti itu. Tapi kalau misalkan contohnya penduduk di daratan tinggi, ya rata-rata mereka bekerja sebagai petani gitu kan, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke 6. Ini ada konsep aglomerasi, di mana menjelaskan mengapa suatu fenomena geocenderung mengelompok ya. Contohnya, penduduk perkotaan cenderung tinggal mengelompok pada tingkat sosial yang sejenis, seperti pemukiman elit, ya, pemukiman khusus pedagang, lalu ada komplek pegawai, ada pemukiman kumuh, dan juga pemukiman industri seperti itu. Jadi itu ada, kalau konsep aglomerasi ini lebih mengarah kenapa gitu ya terjadi pengelompokan dalam suatu fenomena. Ya kalau misalkan di pedesaan ya pasti ya ada, di situ ada pemukiman petani gitu kan, jadi berkelompok seperti itu ya. Kalau di perkotaan di sini ada yang di perumahan elit dan sebagainya. Nah itu kenapa gitu ya, aglomerasi ini, konsep ini bisa menjelaskan itu. Lalu ada konsep nilai kegunaan ya. Jadi setiap wilayah mempunyai potensi yang bisa dikembangkan sehingga nilai kegunaannya optimal. Daerah sejuk di pegunungan jauh dari kebisingan banyak dijadikan tempat peristirahatan dan rekreasi. Jadi di sini nilai kegunaan suatu wilayah. Jadi seandainya kita tinggal di daerah pegunungan, ya otomatis di sana banyak orang yang ingin beristirahat, yang ingin mencari ketenangan dan juga berekreasi. Ya, kalau misalkan ada di daerah yang lautan bagaimana ya, terus dari daerah yang di bawah kaki gunung bagaimana, seperti itu. Dan itu punya potensinya masing-masing ya, punya potensi masing-masing. Lalu ada konsep interaksi ya, dan juga ada interdependensi, yang dimana setiap wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Konsep interaksi dibutuhkan hubungan timbal balik yang positif atau simbiosis mutualisme. Jadi suatu wilayah itu tidak bisa lepas dari wilayah lain ya. Contohnya penduduk kota membutuhkan beras dan bahan pangan dari desa, sedangkan penduduk desa membutuhkan produk industri dari kota.
Jadi kita walaupun orang kota dan orang desa itu saling membutuhkan, di mana orang desa itu menghasilkan bahan pokok ya, dan kita menggunakan orang kota menghasilkan barang-barang industri seperti itu, dan mereka ya biasanya bekerja sama ya, disebut dengan interaksi. Lalu konsep 9 itu ada konsep diferensiasi area, di mana wilayah di permukaan bumi memiliki perbedaan nilai yang dapat di dalamnya. Ya kalau misalkan di daerah desa itu rata-rata orang-orangnya itu ya persawahan, tapi kalau misalkan di kota itu ada pemukiman, ada pusat perdagangan, ada berbagai fasilitas lah atau utilitas, dan juga utilitas kehidupan seperti itu. Jadi ada perbedaan diferensiasi, itu artinya perbedaan area seperti ya, area dimanapun tergantung wilayahnya ya. Pertama harus diketahui tergantung wilayah, dan di sana memiliki nilai ya, perbedaannya di sana ada antara desa contohnya dan kota. Yang ke-10 yang terakhir, ini adalah konsep keterkaitan keruangan. Keterkaitan keruangan atau asosiasi keruangan adalah derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena lain di suatu tempat atau ruang. Fenomena yang dimaksud adalah fenomena alam dan fenomena kehidupan sosial. Nah, contohnya adalah keterkaitan antara tingkat erosi dan kesuburan tanah. Ya, semakin besar erosi, nah erosi itu artinya pengikisan ya, pengikisan. Semakin besar erosi, maka kesuburan tanah pun berkurang. Oke, ini adalah salah satu singkatan ya, jaket polo keke di minte agni. Itu ada cara kalian untuk bisa menghafal ya dari seluruh konsep geografi yang sudah saya jabarkan tadi. Nanti kalian boleh cari contoh-contoh gambarnya atau contoh-contoh lain ya mengenai konsep geografi ini, mulai dari jarak sampai dengan nilai kegunaan tadi yang saya sebutkan ya. Ini bisa kalian bikin lah, dari semua itu bisa kalian singkat menjadi suatu kalimat yang bisa kalian hafal. Nah kalau di sini saya kasih contoh jaket polo keke di minte agni ya, misalnya contoh saja, jadi lebih mudah untuk menghafalnya. Oke, lebih mudah kalian nanti bisa mengingat ya dengan cara seperti ini. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sini ya, untuk bisa memahami mengenai aspek geografi dan juga konsep esensial geografi. Nanti kalau misalkan ada yang kurang paham dan ingin bertanya, bisa nanti langsung tanya di Google Classroom ya. Dan juga mungkin minggu depan adalah pertemuan ketiga kita yang akan kita lakukan, dan itu materi lanjutan ya, masih lanjutan, itu ada prinsip dan juga ada pendekatan seperti itu. Oke, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Kurang lebih ya mohon maaf ya. Kalian bisa mencari lagi nanti di informasi manapun kalian boleh untuk melengkapi data-data kalian ya, sehingga pembelajaran kita lebih efektif. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.